Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Rizky dengan NIM J0301201005 kelas A praktikum 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait sejarah perkembangan drone dan juga pengalaman saya saat menerbangkan drone. Yuk langsung aja. Drone merupakan pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh melalui sebuah komputer atau remote control. Seiring dengan perkembangannya, kini drone bisa disinkronkan dan dikendalikan melalui smartphone. Pesawat tanpa awak ini menggunakan hukum aerodinamika yang sangat canggih, sehingga drone dapat mengangkat dirinya sendiri maupun mengangkut senjata atau muatan lainnya. Berdasarkan Center for Telecommunication and Information Engineering atau CTIA, Monash University mengungkapkan bahwa drone atau pesawat tanpa awak pertama kali digunakan dan dikembangkan pada tanggal 22 Agustus 1849 yang diciptakan oleh seorang insinyur Israel yang tinggal di Amerika bernama Abraham Karem. Kemudian, Badan Proyek Riset Pertahanan Amerika Serikat atau Defense Advanced Research Project Agency tertarik dengan penemuan Karem dan mendanai penelitian lanjutan dari prototipe yang dikembangkan olehnya. Saat itu, drone banyak digunakan untuk keperluan militer, terlebih ketika terjadinya Perang Dunia. Austria menjadi negara pertama yang diketahui menggunakan drone saat menyerang Italia pada tanggal 22 Agustus 1849. Saat itu, drone masih berbentuk balon udara dengan perlengkapan bahan peledak di dalamnya. Sementara, drone yang benar-benar sebagai pesawat tanpa awak pertama dirancang menjelang berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat itu, pesawat bernama Hewitt Perry Automatic Airplane menjadi model pertama yang sukses terbang di angkasa. Kontrol pesawat ini masih menggunakan gyroscope. Setelah itu, muncullah pesawat kontrol yang kini dikenal sebagai mainan RC. Reginald Denny memproduksi pesawat jenis ini secara massal dan menyuplai ketersediaannya kepada Royal Flying Corps selama Perang Dunia Pertama. Kemudian, perusahaan tersebut berubah menjadi pembuat radioplane yang kemudian menjadi drone penarget. Setelah itu, pada November tahun 1898, Nikola Tesla membuat hak paten remote control atau pengendali jarak jauh karyanya. Remote control dijadikan dasar dari ilmu robotik kontemporer. Tesla kemudian menciptakan kapal dan juga balon yang dapat dikontrol dari jarak jauh atau disebut juga dengan drone. Kemudian, pada tahun 2010, Parrot memperkenalkan AR drone yang bisa dikendalikan melalui perangkat smartphone. Drone ini mengusung model quadcopter, yakni baling-baling 4. Saat itu, Parrot pertama kali memperkenalkan AR drone di ajang Consumer Electronics Show di Las Vegas. Setelah Parrot, bos Amazon dan Jeff Bezos memperkenalkan sebuah drone yang dikatakan mampu digunakan untuk mengantar makanan. Citra drone yang dahulu sempat lekat dengan peralatan militer, kini mulai banyak dimiliki oleh warga sipil. Banyak negara yang menggunakannya untuk membantu serangan terhadap para musuh. Sedangkan di Indonesia, teknologi drone ini sudah dikenal sejak tahun 2002 yang ternyata tidak dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, dibentuk tim asosiasi yang terdiri dari PT Dirgantara Indonesia, Lembaga Elektronik Nasional, BPPT, dan LAPAN yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan pesawat tanpa awak. Beberapa universitas seperti UGM, ITB, dan ITS juga turut melakukan pengembangan pesawat tanpa awak ini. Drone
yang tersedia setelah munculnya model quadcopter banyak digunakan untuk keperluan syuting film, dokumentasi, fotografi, atau bahkan sekadar hobi. Parrot dan DJI merupakan dua nama besar yang kini berada di pasar pesawat tanpa awak atau drone. Selanjutnya, pengalaman saya saat menerbangkan drone itu ternyata seru, tapi deg-degan juga soalnya takut drone-nya jatuh. Pas pertama kali dikenalin drone sama asisten dosennya, saya udah ngerasa excited banget buat nyoba untuk nerbangin drone itu. Kemudian pas saya nyoba itu bener-bener deg-degan banget. Kemudian ketika awal saya nyalain drone itu menurut saya ada keterseruannya sendiri. Terus pas nerbangin, saya ngerasa wah keren banget, aku bisa ternyata. Lalu pas udah di atas drone-nya, saya bingung mau ngarahin ke kanan atau ke kiri. Saya masih bingung untuk ngarahin kemananya. Tapi untungnya ada teman saya yang ngebantuin saya untuk ngarahin pas saya belajar nerbangin drone. Mungkin kalau misalnya sering-sering latihan pasti saya bisa. Nah, ini merupakan foto yang saya ambil pada saat saya menerbangkan drone. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait sejarah perkembangan drone dan juga pengalaman saya saat belajar menerbangkan drone yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.